Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Tadi Bapak Gembala bersaksi tentang Komsel ya, jadi luar biasa. Saya juga mau menyaksikan tentang bagaimana kalau Anda datang di Komsel begitu kita bisa berbagi sana ya. Salah satu yang boleh saya bagi hari ini yaitu kemarin waktu ikut juga Ibu Gembala Komsel di sana. Jadi saya curhat. Jadi di Komsel itu bisa curhat. Ya, daripada Anda curhat buat tetangga gitu atau apa yang hanya mencibir saja. Ya. Kan ada istilah begini ya, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang gitu ya. Itulah orang dunia ini kan gitu. Tapi kalau di Komsel itu kita bisa berbagi. Saya berbagi waktu itu istri saya telepon, ya, istri saya di Medan. Dia bilang ini anak kita Petra yang pertama ini masuk sekolah. Tapi nggak ngerti apa-apa. Ya, cuman badannya aja yang besar. Ya, jadi dia nggak ngerti apa-apa. Istri saya itu terpengaruh sindrom sebenarnya karena gengsi. Biasalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan begitu ya. Ibu-ibu pengen anaknya perfect gitu ya. Oh ya wajar lah itu ya. Jadi ibu-ibu memang begitu. Kalau saya so simple saja. Mau nggak bisa juga nggak masalah lah pikiran saya gitu ya. Tapi ya ibu-ibu biasanya dia bangga sekali kalau anaknya bisa berhasil, bisa luar biasa. Lalu dia pikir, oh, saya S2 matematika, suami saya dosen, anak saya kok nggak bisa baca gitu ya. Bayangkan masuk SD, waktu itu dia TK, tapi TK-nya TK COVID. TK COVID gimana lah? Ya TK COVID itu ya orang tua yang mendominasi di sana, jadi bukan gurunya. Jadi singkat cerita dia tidur, saya curhat di Komsel, saya bilang tolonglah semua ada yang di sini, tolong dibawa di dalam doa agar anak saya bisa mengikuti pelajaran. Puji Tuhan ya, itulah sukacita kita, kalau kita curhat dengan orang-orang percaya itu ada solusinya. Besoknya telepon istri saya langsung difoto, nilai anak saya 100. Saya juga kaget waktu itu, saya bilang ini beneran nih 100 saya bilang. Soalnya dia nggak bisa, dan ada saja sesuatu hal yang baru. Ternyata anak saya ini kenapa dia tidak bisa baca, karena gurunya dia kebetulan masuk di perguruan Chinese. Ya, jadi kalau di perguruan Chinese itu bukan seperti karena saya mulai dari SD, SMP, SMA negeri. Jadi saya tahu betul bagaimana, bukan saya bilang nggak bagus sekolah negeri ya. Tapi saya tahu betul bagaimana sekolah di negeri. Begitu ya, kadang-kadang catat dia makan bakso, gitulah ya. Kira-kira begitulah ceritanya. Jadi ini betul-betul sesuai dengan kurikulum. Akhirnya gurunya itu nulis tegak bersambung. Ya, jadi kalau anak-anak Chinese itu minum susu, makan telur, anak saya makan ikan asin gitu ya. Jadi memang betul jauh bedanya. Wah akhirnya ada solusi lah ya, gurunya baru lihat, kenapa ini? Ternyata anak saya itu nggak bisa lihat tulis tegak bersambung. Dia hanya tulis patah-patah begitu, sehingga dia bisa. Setiap hari saya lihat nilainya 100, saya juga bingung. Saya bilang ini apa-apaan ini kan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Tapi percaya saya itu karena pertolongan Tuhan, amin. Ya, jadi sekecil apapun dalam hidupmu, nggak usah ragu. Ya, jadi artinya hari ini kalau Anda nanti dibikin di layar ini, terus lihat kalau daerah Telkomsel, daerah dari mana, datanglah di sana. Apalagi yang banyak bebannya, gitu. Banyak bebanmu, banyak. Kalau banyak uangnya juga datanglah ya, tapi sekalian bawa makanan ya, nggak apa-apa. Kita sambut dengan sangat luar biasa. Jadi saya percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kita, Tuhan akan terus memberkati kita dan memberikan hal-hal yang hebat. Tapi yang kadang-kadang kita lupa, apa sebenarnya pesan Tuhan bagi kita. Kadang-kadang kita selalu berorientasi kepada dunia ini, selalu berorientasi kepada yang material ini. Ya, jadi kadang-kadang kita lupa sebenarnya untuk apa kita ada. Saya kalau ditanya orang, kamu Febri mempersiapkan hidupmu untuk apa? Ya, saya selalu bilang saya tidak persiapkan hidup saya untuk jadi sukses, untuk jadi apa, bukan. Saya selalu menjawab, saya persiapkan hidup saya untuk mati. Ya, saya persiapkan hidup saya untuk mati. Kalau orang mempersiapkan hidupnya untuk mati, maka dia akan menjaga dirinya dengan baik. Maka dia takut berbuat dosa. Karena satu saat dia bisa mati. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, tunggu dulu, saya lagi ini. Aduh, kalau Anda mati dalam keadaan baik itu puji Tuhan lah. Tapi kalau Anda mati di belakang gereja ini, masalah. Atau di samping gereja ini. Yang setiap malam ada ajab. Mati Anda di situ. Masalah itu. Ya, jadi itulah. Kalau masalah kesuksesan, apa semua itu urusan Tuhan lah. Ya, saya percaya bahwa itu sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Ya,
Tapi yang paling penting dalam hidup kita ini, kita sering lupa sebenarnya apa sebenarnya pesannya Tuhan bagi kita. Maka kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-28 ayat ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ya. Saya buat judulnya di sana Amanat Agung Tuhan Yesus. Demikian kalimat firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebenarnya pesannya Tuhan bagi kita. Ya, jadi kadang-kadang kita lupa tentang pesan ini. Karena kita sibuk berkarir, sibuk dengan skincare kita, ya, sibuk dengan online shop kita. Dan kita lupa, Tuhan tidak pernah larang kita berbisnis, enggak. Tuhan tidak pernah larang kita memiliki karir, tidak. Tuhan tidak pernah larang kita studi, tidak. Tapi ingat, apa pesannya Tuhan? Apa amanatnya Yesus bagi kita sebenarnya dalam hidup kita ini? Ini yang sering kita lupakan. Orang sering mengatakan ini amanat agung. Ya, amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita next, kita lihat apa itu yang disebut dengan amanat. Amanat adalah suatu pesan atau perintah dari seorang untuk terus kita jaga, kita ingat, kita jaga dan kita lakukan. Ya, jadi amanat itu adalah pesan. Makanya firman Tuhan ini disebut sebagai amanat. New Testament, Old Testament and New Testament itu amanat yang perlu kita jaga. Tapi jangan menjaganya umpamanya saudara simpan di lemari, akhirnya dimakani tikus, makani kecoak. Enggak. Dulu orang tua dulu buat Alkitab ini berhala loh. Keyakinan orang dulu, enggak sembarangan katanya orang baca Alkitab. Disimpanlah Alkitab di situ, dianggaplah apa. Kadang-kadang ada juga yang mitos yang luar biasa. Kalau ada anak-anak baru lahir dibikin Alkitab. Saya tanya, kenapa dibikin Alkitab itu? Biar jangan datang hantu. Katanya, emang takut hantu sama yang kayak begituan? Yang salah. Jadi amanat itu pesan. Ya, yang diberikan. Bagi kita yang harus kita ingat, yang harus kita jaga dan harus kita lakukan. Seorang Rick Warren, seorang hamba Tuhan, pendeta yang terkenal. Yang menulis buku The Purpose Driven Life. Ya, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Menerima amanat dari ayahnya seorang hamba Tuhan atau pendeta. Dia katakan begini, amanat ayahnya berkata begini. Save one more soul for Jesus. Ya, selamatkan satu jiwa buat Yesus. GBI Keluarga Kima ini memiliki amanat dari Bapak Gembala. One more for Jesus. Jadi itu amanat. Save one more soul for Jesus. Selamatkan satu jiwa buat Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita lupakan itu. Gereja ini sering mendengungkan one more for Jesus. Satu lagi buat Tuhan. Dan tujuan kita untuk apa sebenarnya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau ada amanat pesan dari orang tua kita, tentunya kita hargai. Amin. Amin. Bapak saya sebelum meninggal dia amanatkan kepada saya, jaga keutuhan keluargamu, dia bilang sama saya. Kebetulan di orang Batak itu kalau anak pertama, anak laki-laki itu menjadi bos, menjadi pemimpin. Pimpin semua adik-adikmu dan kakak-kakakmu, dia bilang. Kau adalah leader mengganti bapak di sini. Itu amanatnya sebelum dia inna illahi wa inna illahi roji'un. Ya amanatkan. Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini amanat dari Tuhan Yesus. Sedangkan seorang pendeta besar yang menulis buku begitu banyak tentang pertumbuhan gereja. Seorang pastor Rick Warren ini menerima amanat dari seorang ayahnya berkata, save one more soul for Jesus. Selamatkan satu jiwa, itulah yang membuat dia untuk bergerak. Bahkan GBI Kima ini juga itulah yang membuat kita bergerak. One more for Jesus. Ingat. Jadi setiap saudara duduk, setiap saudara dimanapun ingat. Kalau saya dan saudara adalah keluarga Kima, ingat. One more for Jesus. Coba sentuh dulu sebelah kanannya. One more for Jesus. Bilang begitu. Biar ingat. Atau agak susah-susah kalau orang tua. Ya, biar apa-apa aja tuh.
Ya, nggak usah. Mungkin karena masih tua kan, gitu. Enggak, penting kita ya, Roh Kudus tahu itu ya. Enggak jadi masalah itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita perlu ya mengerti tentang amanat ini, mengetahui tentang amanat ini. Next. Ya, dari inti dari amanat agung Tuhan Yesus ini ada, dalam teks ini ada 4 kata kerja. Ya, ada yang disebut dengan periutan tes, pergilah, ya. Jadi ada disebut Mateu tesate, ya, ada baptizon tes, ada didaskon tes, ya. Jadi artinya ini bahasa Yunani ya, ini bukan bahasa roh ya. Ini bahasa Yunani ya. Jadi dari keempat kata kerja itu, jadi ada kata kerja yang disebut dengan kata kerja induk, imperatif. Jadi dari semua amanat agung itu bertujuan untuk pemuridan. Jadi dari seluruh disuruh kita pergi, membaptis dan mengajar, itu tujuannya adalah untuk memuridkan. Ya, jadi kata inti dari amanat agung itu adalah Mateu taisate, dari kata matetes. Memuridkan, menjadikan orang menjadi murid Kristus. Next. Jadi bagaimana kita menjadikan segala bangsa menjadi murid? Murid bertujuan menciptakan murid-murid yang baju. Jadi fokus kita bukan hanya membuat orang bertobat. Tetapi bagaimana dia bisa juga membawa orang datang kepada Kristus dan bertobat. Iya, jadi bukan hanya mempersiapkan Anda, kalau apa kita jadi orang Kristen, ya sudahlah. Tenang-tenang aja. Enggak. Ingat, kita harus memuridkan. Itu sebabnya Kisah Rasul mencatat dari 12 menjadi 120 menjadi 3.000 jiwa. Karena mereka mengerti tentang amanat agung. Jadi memuridkan. Bukan hanya sekedar menciptakan seorang singer di sini atau worship leader, bukan. Saudara harus bisa memuridkan orang lain. Jadi jangan cukup hanya kelemahan orang-orang karismatik itu seperti itu. Dia hanya puas dengan hidupnya sendiri. Hanya bisa, oh Yesus, atau mungkin secara berbahasa roh dan lain sebagainya. Cukup stop di situ. Bisa memuji, menyembah Tuhan, bisa dan lain sebagainya, bisa nyanyi di gereja. Stop cuman di situ. Oh tidak. Saya dan saudara diinginkan Tuhan untuk memuridkan orang. Jadi jangan pernah saudara puas menjadi orang percaya sendiri saja. Jangan pernah saudara puas hanya saudara saja mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan saudara hanya lambang saja, wah orang Kristen. Saya pernah ke Bandung ya. Waktu saya, biasanya kalau di Bandung itu karena memang Bandung itu ada terkenal dengan selain Surabaya, Bandung salah satu negara yang dibombardir oleh Belanda. Jadi mereka ini memang kalau setiap 17 Agustus, coba nanti kalian pergi, Bapak Ibu kalau mau lihat nanti pergi saja ke Bandung, lihat mereka heboh sekali kalau 17 Agustus. Luar biasa. Bukan kayak di sini kalau ada Panjat Pinang ya Panjat Pinang, enggak. Artinya hanya sekedar saja, tapi Bandung itu luar biasa. Di setiap kampung ada lomba penataan kampung. Saya pernah jalan saya. Lalu saya lihat ada di situ sebuah rumah, ada di situ memang Muslim, tapi mereka pasanglah lampu kerlap-kerlip. Tapi tahu waktu saya lewat, musiknya bagus. Saya mau tanya itu yang punya rumah dia ngerti nggak apa itu maksudnya? Saking maksud saya jangan hanya logo berlebar saja. Kalau hanya tato salib, banyak preman di jalan sana tato salib. Kalau hanya Anda sekedar slogan saja pakai kalung salib untuk menunjukkan identitas saudara. Maaf saja orang yang tidak benar juga bisa pakai itu. Iya kan? Di kampung saya di Medan banyak preman di terminal itu pakai tato salib. Tapi belum tentu dia mengerti tentang itu. Ini. Dia bikin will wish you a Merry Christmas. Saya kaget waktu itu, ini orang ngerti nggak ini apa? Saudara-saudara yang kasih tujuan kita, amanat yang diberikan Tuhan bagi kita adalah memuridkan orang lain.
Siapapun kita, ada tanggung jawab kita untuk membuat orang lain menjadi murid. Jadi Anda percaya, orang lain juga percaya. Dan ajar dia juga untuk mempercayai. Untuk membuat orang lain juga percaya. Itu sebabnya gerakan gereja itu seperti itu. Ada dulu sebuah tema gereja saya dengar di situ waktu masa COVID dibikin temanya di situ, don't stop. Jangan pernah berhenti. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara ngerti sekarang, tahu sekarang bahwa pesan Tuhan Yesus bagi kita bukan hanya sekedar dengan karir kita, bukan hanya sekedar material kita saja. Tetapi dia pesankan bagi kita untuk kita bisa memuridkan orang lain. Amin? Ya, memuridkan orang lain. Membuat orang lain percaya kepada Yesus. Ini tanggung jawab kita. Jadi jangan terlalu bangga nanti di rumahnya hanya ada gambar Tuhan Yesus dan Alkitab berjejer sampai 20. Tapi satu orang pun tidak pernah Anda ceritakan tentang firman di sana. Ya, banyak wadahnya. Di gereja ini ada komsel, ada apa? Saya rasa kalau Sabtu ceria, Jumat ceria juga nanti saya bilang kemarin juga sama Ria, nanti kalau pas ada waktunya saya mau ngajar sekolah minggu, saya bilang. Iya, saya mau ngajar sekolah minggu karena saya ngajar sekolah minggu juga. Apa rupanya kalau sudah apa? Terus bagaimana? Karena ini beban dan karena saya persiapkan hidup saya untuk mati. Besok saya diminta tanggung jawab loh. Tanya saya apa? Udah bagaimana? Hah? Jangan sampai satu ekor kecoa pun tidak pernah saya selamatkan. Kecoa. Ya, tidak pernah saya bawa kepada Yesus. Jadi ini beban kita. Jadi saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan. Mari kita mengerti tentang amanat agung ini. Bagaimana kita menjadikan semua bangsa. Jangankan juga bangsa. Artinya sekeliling kita menjadi murid Kristus. Karena inilah pesannya. Menjadikan orang menjadi murid Kristus. Makanya langkah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjadikan orang menjadi murid Kristus. Yang pertama dikatakan di sana. Next. Pergi. Pergi untuk apa? Mau jalan-jalan? Oh bukan. Pergi untuk memberitakan Injil. Pergi. Jadi kata pergi di sini kata kerja pasif. Artinya saudara tidak harus keluar dari provinsi ini. Atau saudara harus pergi ke luar negeri. Enggak usah ya. Oh tadi kok didengarkan saya harus pergi. Tiba-tiba Anda datang ke Bapak Gembala. Mau kemana? Saya urus visa Pak. Kemana? Mau ke Singapura. Oh enggak usah. Ya enggak usah. Artinya hanya cukup di daerahmu, tempat bekerjamu dan saudara keluar dari comfort zone saudara. Dari zona nyaman saudara. Amin. Iya, jangan terlalu tenang dengan jabatanmu, dengan kau duduk kursi di sana, dihormati banyak orang. Iya? Saya ingat dulu waktu saya kuliah, lebih gampang menjumpai Tuhan daripada menjumpai dosen. Iya beneran. Aduh, pernah tugas saya itu ada 4. Dari satu mata kuliah 4 tugasnya. Meringkas, bikin makalah, membedah buku, baru apa satu lagi itu. Lupa, satu mata kuliah itu. Biblikum, Kologikum. Wah, saya kasih. Langsung datang dosen saya diambil begini dibaca. Sampah ini dia bilang. Waduh. Sampai sekarang belum pernah saya bikin begitu sama mahasiswa. Sampah ini saya. Iya, sampah ini dia buang. Saya bilang, waduh. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya sekarang saya merubah cara saya. Ya. Saya lihat di kota di Makassar inilah. Manggil mahasiswa itu kayak manggil apa? Manggil ayam. Sini kau mahasiswa, sini kau. Wah, kayak ayam saya lihat dipanggil. Saya enggak pernah begitu. Saya kok manggil orang siapa? Dek, sini dek. Malah seperti sekarang ada kejar deadline. Kayak mereka ini kan sudah mau ujian naik sidang. Saya koreksi itu, saya lihat. Saya panggil, malah saya telepon, dek mana? Di mana ini? Biar saya datang, biar maju kau. Skripsimu saya bilang. Saya malah panggil dia, sini. Kalau saya itu datang bimbingan ke saya, oh, Pak saya mau bimbingan. Oh sini. Saya bilang. Enggak langsung saya bilang, apa ini judul, apa ini sampah ini, enggak bagus ini, enggak. Kalau datang ke saya itu, ini Pak judul saya. Wah umpamanya prototipe penggiling jagung gitu ya. Saya bilang, wah
bagus judulmu dek. Dari mana kau dapatin? Saya bilang, wah ini sudah bangga itu. Tapi saya lihat bab 1. Ini perbaiki dek, berbaik. Setiap bab ada coretan saya. Wah. Saya yakin kalau dia keluar, dia tidak bilang, bagaimana tadi ketemu dengan Pak Febri? Mantap. Pasti dia bilang begitu, padahal dalamnya banyak sekali perbaikan. Iya kan? Itu cara metode kita untuk menginjili. Jadi kita harus pergi memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Jadi jangan pernah saudara nyaman. Saudara duduk-duduk saja, tenang-tenang saja. Iya kan? Makan-makan KFC apa? Aduh. Ada beban kita saudara-saudara. Kita harus pergi keluar dari zona nyaman kita selama ini. Yang selama ini kita hanya berpikir, ya udahlah, doalah, apalah. Enggak. Tapi Yesus katakan pergi. Kita harus keluar. Memberitakan firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata demikian. Ini yang harus kita beritakan. Sebab dunia ini enggak tahu ini. Ya. Dan keselamatan, Kisah Rasul pasal 4 ya, ayat 12 dikatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus di sini, sebab di bawah kolong langit ini, bayangkan. Tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Ini harus saudara beritakan, tidak ada. Yesus yang bilang. Tidak ada satupun di bawah kolong langit, di atas langit, di planet manapun yang oleh namanya kita diselamatkan. Selain di dalam nama Yesus. Saudara harus bilang ini. Saya terpesona sekali. Sekarang ini gampang saja menginjili. Gak harus saudara langsung datang, langsung bilang, bertobat kawan. Sekarang ini saya lihat, itu viral loh TikTok yang apa itu? Apa? Yang terima, baru dalam Yesus itulah TikTok itu. Iya, makanya main TikTok sekarang jangan yang gini, overdosis, rumah sakit, nyawamu melayang, takut. Saya pernah jalan di Mtos, dipasang itu musik, tiba-tiba ada yang spontan itu ibu-ibu. Itulah luar biasanya. Anak saya bilang begitu, jangan bikin begitu. Saya bilang, dengan bangga sekali istri saya kirim itu sama saya. Saya bilang, hapus itu, saya bilang. Ini harus tegas. Karena dia nggak tahu itu, lama-lama dia tahu nanti overdosis itu apa. Narkoba itu. Masa kau suruh anak-anak overdosis, dan itu yang merangsang. Tapi coba lihat orang-orang konten kreator, orang Kristen yang luar biasa. Mereka bikin bisa. Bayangkan saja, sampai orang yang pakai kerudung begitu, dia ikutin TikTok itu. Waduh, itu. Makanya nanti di GBI Kima ini, bikinlah TikTok yang luar biasa ya. Iya, bisa mempengaruhi orang. Janganlah TikTok yang yang luar-luar, yang begitu-gitu. Banyak lagu-lagu rohani yang bisa apa. Kemarin di PKKP saya lihat ada perlombaan TikTok rohani. Luar biasa juga. Ya kan? Jadi ya dimulailah seperti itu. Share dengan kata-kata yang luar biasa. Di grup, di grup tim doseling saya baca begitu. Beberapa di-share oleh Bapak Gembala tentang penginjilan. Iya. Jangan di grup keluargamu share hal-hal yang negatif. Aduh. Kau share lah perselingkuhan. Iya kan? Dia baca. Baru ada yang share. Ada adikmu yang mau menikah, akhirnya dia takut menikah. Kenapa dek? Jangan kau menikah. Sebab menikah itu adalah neraka. Kau bilang, aduh, enggak memberkati. Ya. Di grup keluargamu, sekarang kan sudah ada grup keluarga ya. Grup keluarga, share yang baik-baik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pas tadi, ada yang share begitu di grup? Ada? Atau ada kalian share, tidurlah di dalam roh dan kebenaran begitu ya. Jangan bangun-bangun, ya kan? Share. Doa. Ya. Kalau ada yang sakit, share. Waduh, kita doa sama-sama. Kalau ada yang cerita samamu tentang
negatif-negatifnya orang, ya kasih yang positif. Ya, kasih yang positif, itu penginjilan. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya yang perlu kita beritakan kepada orang lain, Yohanes 14 ayat 6. Coba dibaca. Kita lihat dulu Yohanes. Begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di slide dulu, slide. Dalam terjemahan aslinya seperti ini. Lego, mana? Wah, kenapa hilang? Auto, holeus, ego, emi. Itu saya garis bawahi, itu saya hitami. Ego, emi, hedos, kai, he, aletia, kai, he, zoe. Itu ego emi itu ego emi artinya saya dan saya. Itu kata ego saya tunggal, itu saya jamak. Artinya bahwa tidak ada satu-satunya, tidak ada yang lain selain Yesus. Saya dan saya, tidak ada yang lain. Itulah luar biasanya. Jadi saudara bersyukur punya Tuhan Yesus. Amin. Yesus yang katakan ego emi, kata Yesus akulah jalan itu dan kebenaran itu, kehidupan itu. Artinya tidak ada di luar Yesus jalan keselamatan. Dan jelas, biasanya kalau dalam istilah bahasa Yunani kalau ada kata sandang, itu kata sandang itu kai, he, begitu. Itu menunjukkan jelas. Ya, kalau dibilang hasamaim begitu surga. Tapi kalau tidak ada kata sandangnya, surga yang mana? Tapi di sana jelas. He hudos, kai he aletia. Sayalah kehidupan itu. Sayalah keselamatan itu. Tidak ada yang lain. Oh, bayangkan. Tidak ada yang lain. Kalau orang sering berkata kepada kita, saya selalu so simple saja. Orang selalu berkata, kenapa Tuhanmu manusia? Itu kan sering pertanyaan ya. Kenapa kau mau menyembah Tuhan yang mau jadi manusia? Terlalu rendah Allahmu. Dia bilang begitu. Jawabannya sederhana. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ini mengaruniakan anaknya itu. Karena begitu besar. For God love so much. Tidak ada. Simpel bilang sama dia, karena Tuhanku sayang kepadaku. Maka dia mau jadi manusia. Saya percaya mau jadi apapun dia karena sayangnya. Coba, analoginya begini. Kalau Anda punya orang tua, ada yang ganggu. Mati pun Anda mau untuk dia toh? Benar enggak? Ada yang ganggu orang tuamu. Janganlah dulu istri kan atau apa kan. Yang kita sayangi anak kita. Waktu itu pernah anak saya biru di perutnya. Saya tanya sama istri saya waktu saya pulang waktu libur semester. Kenapa ini biru saya bilang. Dilempar sama anak tetangga. Oh, saya datangi. Benar, saya datangi. Katanya bapaknya supir truk, biar supir truk saya kempesin perutnya, saya bilang. Enggak peduli saya datangi. Di situ ada mamanya, ajar anakmu bu, saya bilang. Istri saya kebetulan itu istri saya galak-galaknya ke saya aja. Kalau ke orang dia nggak bisa galak. Makanya saya bilang, kau ini kalau galak ke saya aja. Apalagi kalau sudah masalah pembayaran kredit dan utang piutang, itu galak sekali. Mana ini? Lama sekali rekening masuk ini. Ini mana? Kalau itu dia langsung marah-marahi saya. Tapi anakmu dilempar sama orang per batu. Oh, saya datangi. Iya. Pernah juga cerita begitu ya. Saya nggak tahu cerita ini benar. Karena waktu kuliah ada katanya pendeta di Palembang, mantan preman. Ya, mantan preman. Jadi diganggu dia terus ibadah. Wah, dilempar dia di apa? Nggak persoalan dia. Katanya kalau dilempar kau dengan batu, lempar dengan ya, wah, nggak peduli. Artinya ini, pokoknya dia lemah lembut lah. Ya, dia ingat firman Tuhan, ditampar dia. Tampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Heranlah ini orang. Ini pendeta betul-betul sudah bertobat. Ya, lalu datang ini preman yang satu lagi preman baru. Dipukul perutnya ini pendeta yang mantan preman ini. Dipukul. Boom. Baru datang ini pendeta. Oh, kalau ini enggak ada di Alkitab. Inilah terima murka Tuhan. Bus. Kan di Alkitab tampar pipi kiri, kasih pipi kanan kan? Perut ada? Enggak ada. Dipukul perutnya, dia bilang ini enggak ada di firman Tuhan. Terimalah murka dari Tuhan. Langsung dia pukul.
Kalau ada orang pertanyaan-pertanyaan begitu bilang, kenapa Tuhanmu jadi manusia? Karena kasih kepada kita. Dia bisa lakukan apapun karena dia mengasihi kita. Kenapa Tuhanmu 3? Jangankan 3, 1000 pun dia mau. Karena dia mengasihi kita. Iya, nggak usah nanti kalau bicara-bicara teologis, bilang saja datang ke Bapak Gembala atau ke saya. Kalau menjawab yang praktis, bilang saja begitu. Tuhanmu 3 ya? Oh tidak 3, banyak. Bilang begitu. Banyak. Ada Elohim, ada El Roy, ada El Shaddai. Iya kan? Ada Adonai, banyak bilang begitu. Wah kenapa banyak? Oh itulah karena kasihnya. Bilang, dia Tuhan penyembuh. Dia bisa menyembuhkan. Dia Tuhan bisa menyelamatkan. Dia Tuhan bisa mencukupkan segala kebutuhan. Jadi dia Tuhan yang semua segalanya bisa. Bukan hanya Tritunggal. Oh 100 apa juga bisa saya bilang. 1000 juga dia bisa. Ya, karena dia sangat mengasihi kita. Itu beritakan kepada orang lain. Bilang sama orang lain tidak ada di bawah kolong langit ini yang oleh karena namanya kita diselamatkan. Yesus menjamin saya dan saya tidak ada yang lain. Saya jalan keselamatan. Saya jalan hidup itu. Saudara harus beritakan. Saudara harus pergi. Beritakan Injil ini. Jangan saudara tidur lagi. Bapak Gembala tadi bilang jangan tidur lagi. Ya, beritakan. Di mana itu? Di Komsel, dimanapun Komsel Pemuda. Bila perlu nanti ada kita mission yang luar biasa. Nah kita lakukan. Kemarin saya sudah bilang waktu di Komsel, ibu enggak datang di sini ya. Ibu-ibu juga nanti saya mau berpartisipasi. Karena kita akan datangkan ratusan orang mahasiswa di sini untuk baca Alkitab. Jadi ibu-ibu yang menganggur, bukan menganggur lah ya. Yang gak ada kerjaan, yang menggosip terus di rumah datang ke gereja ini. Ya, daripada ada menggosip. Ya kan, iya aku juga gak ngerti loh itu. Lihat tetangga punya baju baru, baru-baru. Pasti cakar ini. Daripada saudara menggosip. Datang saja di sini. Ya karena saya tahu nanti bulan berapa ini orang Papua sudah pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi ya. Jadi dibutuhkan sekali. Ya, kenapa? Itu karena tanggung jawab. Ya saudara-saudara yang ada di sini yang kerja di kantor sebagai polisi, sebagai apapun. Bila perlu bikin di perusahaan itu ibadah. Gampang. Gak usah bayar. Undang saya gratis ya. Kalau undang Pak Gembala ya bayar lah ya. Kalau saya gratis. Biar ada bikin. Di mana kumpulan-kumpulanmu? Di kumpulan penggosipmu juga undang di sana firman Tuhan. Nggak masalah. Ayolah kita daripada sekali-sekali kita rohani lah ya. Daripada kita ngegosip terus. Sekali-sekali mari ibu-ibu rohani sekali-kali. Telepon. Undang kita yang ada di sini. Beritakan firman. Bikin kumpulan di sana. Anda yang di kantor. Yang di mana? Iya. Bikin inisiatif. Jadi jangan saudara hanya nyaman saja di developer atau ada tugas kita Bapak Ibu. Amanat yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita harus pergi beritakan Injil. Amin. Beritakan Injil. Next. Baptizontes. Baptislah. Ya, baptis ini artinya di Islam. Saya tidak sedang bahas dogmatikanya ini, nantilah. Ini ada pengajar. Artinya baptisan ini perlu ada pertobatan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam itu firmannya, jadi mungkin saya salah gitu ya. Dalam firman Tuhan Roma 6 ayat 3 sampai 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya kamu seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita harus ajarkan ini. Saya dulu waktu kuliah ada tugas penginjilan, wajib membaptis 5 orang.
Yang namanya juga karena studi, karena butuh nilai. Akhirnya saya berkonsultasi dengan gembala yang ada di situ. Pak, ada yang mau dibaptis di sini? Sebenarnya tujuannya itu injili dulu orang, baru bawa. Karena ada persyaratannya 5 harus dibaptis. Datang gembala situ, kebetulan ada ini 20 orang minggu depan mau dibaptis. Itulah saya bikin jadi tugas riset saya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya tenggelamkanlah. Padahal sebenarnya tujuannya itu. Bukan itu. Bukan hanya sekedar studi saja. Tapi bawa orang. Bilang sama dia. Agar dia menjadi jaminan keselamatan ada di dalam dia. Satu dalam kematiannya. Satu dalam kebangkitannya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tempat ini ajarkanlah itu. Biar orang bertobat. Tapi tidak usah langsung baptis ya. Bawa saja ke gereja ini ya. Artinya jangan, wah ini ada sungai. Kata Filipus ada sungai di situ, langsung masuk sungai apa itu. Tiba-tiba dia keluar gatal-gatalan ya. Saya pernah agak gimana waktu saya tahu bahwa ternyata yang di sepanjang jalan sungai, yang sepanjang Deng Sirua itu yang dibikin jadi PAM ya. Wah, saya lihatlah ada di situ orang, aduh ini ternyata yang saya minum ya. Jangan umpamanya ada nanti orang tiba-tiba ayo masuk kau ke sungai Deng Sirua itu langsung kau celupkan di situ. Enggak. Artinya saudara, tugas saudara membuat orang bertobat, berbalik dari kesalahan-kesalahan. Ya toh? Beritakan sama dia. Kau harus dibaptis biar bisa diselamatkan. Iya, agar dia bisa berubah dari hidupnya yang baru. Saya selalu bilang begini, ada orang selalu berpikir kalau sudah dibaptis, tiba-tiba dia jadi terbang-terbang begitu. Enggak. Ya, tiba-tiba saya sudah dibaptis, tiba-tiba ketawanya juga diatur. Oh kenapa? Saya baru dibaptis loh. Terus saya aturannya ketawa, begitu jadi. Sesudah kau dibaptis dudukmu juga sopan-sopan. Salomam, salompa, salombu. Baru kau duduk begini jalan begini, itu kau cacingan. Ya? Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika engkau dibaptis, kau sudah mengerti tentang keselamatan. Kau sudah menyatu, artinya kau sudah dimeteraikan dengan Kristus. Jadi kalau kau bikin salah lagi, you tanggung sendiri. Bukan berarti orang yang sudah dibaptis itu enggak apa, tapi ada Tuhan yang mengingatkan dia. Kau sudah mengikat perjanjian dengan dia. Jadi itu perlu. Jadi kalau orang tidak mengikat perjanjian dengan dia, tiba-tiba dia mati, kita enggak tahu anak siapa itu. Ya, saudara harus pergi. Saudara harus bisa selamatkan orang. Bilang sama dia, agar dia boleh dibaptiskan, bertobat, datang kepada Tuhan. Yang selanjutnya, ya dari kata didasko ini, didaskontes itu mengajar, belajar. Berarti ada proses belajar tidak tahu menjadi tahu. Gereja yang sehat harus melakukan pengajaran. Ya, dikatakan firman Tuhan di dalam ayat ke-20 tadi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah Tuhan Yesus? Ajaran tentang kasih. Ajarkan ini. Ajarkan tentang kasih. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Agape, kasih Kristus. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus ajarkan itu. Dimulai dari diri kita sendiri. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, tolonglah suamimu. Baca firman Tuhan, istri itu penolong, bukan penodong. Iya kan? Masalahnya sekarang ini, banyak istri-istri gak peduli dia, suaminya sudah capek atau bagaimana, yang penting dompetnya. Iya kan? Saudara penolong. Jadi kalau penolong itu, sebelum minta uang, kasih dulu dia minum kopi. Iya kan?
Berangkat kerja begitu, jangan langsung bilang, pergi sama kau. Jangan. Ajarkan. Saya kemarin tertarik sekali, pernah Andre berkhotbah di sini. Salah satu membuat orang banyak gagal kecewa untuk mengikut Tuhan. Karena dilihat orang-orang yang ada di dalam gereja itu enggak benar. Iya benar. Tahu saudara siapa? Mahatma Gandhi. Tahu Mahatma Gandhi? Siapa Mahatma Gandhi? Orang Toraja, bukan? Siapa? Perdana Menteri India. Saudara tahu apa dia bilang? Hah? Kalau saya baca Alkitab, hampir saja saya menjadi orang Kristen, dia bilang. Sama seperti apa yang dia bilang Kaisar sama Paulus itu. Hampir saja saya menjadi orang Kristen. Tetapi ketika saya lihat orang Kristen itu tidak benar, saya mundur. Waduh. Ya. Jadi keluarga Kristen hari ini, waduh. Iya kan? Kalau ada tetangga kita keluarga Kristen, tetangga kita enggak Kristen, janganlah terbang piringnya ya. Masa di keluarga Kristen tiap pagi terbang piring, kata-kata bodoh lagi keluar. Iya kan? Saya sebodoh-bodohnya anak saya enggak pernah bilang bodoh dia. Pintarnya kok anaknya, tapi pintar kok anaknya, pintar kok. Iya. Karena apa yang kita bilang itu doa kita loh. Iya kan? Iya. Saya biasakan. Kan macam-macam itu anak kita ya. Ada yang salto belakang ya kan. Ada yang terbang-terbang, ada yang ke samping. Pokoknya macam-macam gayanya. Beda. 4 anak saya beda perlakuannya. Tapi yang sama setiap saat saya lakukan. Waktu saya bersama-sama dengan mereka dan setiap pagi juga. Saya tumpang tangan bagi mereka. Halo bapak-bapak yang ada di sini. Jangan hakimi anakmu, doakan. Saya doakan Tuhan berkati dia. Tuhan jamah dia, saya doakan. Saya pernah cerita di sini, mungkin di sini. Ya, waktu itu anak saya yang nomor 2 sakit. Ya, sakit. Terus jam 2 pagi nih, demam. Jam 2 pagi sudah demam. Lalu istri saya bilang sama saya, waktu itu masih di sini dia. Dia bilang, ayo kita bawa ke rumah sakit. Saya pikir waktu itu nggak ada mobil, sepeda motor yang ada. Kalau saya bawa ini jam 2, dokter pasti tidak ada dokter yang serius. Paling dokter praktek. Yang hanya bisa periksa suntik-suntik, nggak tahu apa-apaan itu. Ya, bukan saya, kalau ada dokter sini, maaf ya. Karena saya sudah pengalaman masuk rumah sakit. Biasanya kalau datang dokter praktek itu saya, jangan pegang anakku, saya bilang begitu. Iya. Karena mereka hanya mengganggu saja. Ya, memang saya tahu studi mereka, tugas mereka itu. Ya, waktu itu saya bilang sama dia, kita berdoa saja. Wah, istri saya uring-uringan. Doa, dia bilang begitu. Iya, jadi jangan Anda pikir orang yang sudah berkecimpung di dunia agama, istrinya baik-baik, belum tentu ya. Tapi kalau ibu gembala baik ya Pak ya. Musuh yang paling pertama menyerang khotbah kita adalah istri kita. Gitu. Dia duluan yang koreksi kita, yang kritik. Apa kau dulu? Wah, saya bilang, aduh. Inilah kalau orang sudah bertobat, mengajarkan tentang kasih. Oh, mungkin kalau saya satu kali uppercut itu saya kayak TKO ya. Saya uppercut juga bisa. Orang Batak garang-garang. Aku bilang, doalah kalau di situ dia. Dia kesal lalu saya angkat. Saya bawa anak saya bernyanyi lah. Ada tradisi kita kalau di orang Batak itu biasa kalau demam anaknya buka baju bapaknya, buka baju anaknya baru gendong dia. Biar katanya panasnya itu mentransfer ke kita. Saya nggak tahu di sini ada begitu tradisi begitu. Saya bukalah baju saya. Tapi saya di kamar, saya buka, saya gendong anak saya bernyanyi lah. Hatiku percaya. Saya dengarkan istri saya. Bukannya membantu saya berdoa. Akhirnya dia bilang sama saya, Pak saya mau minum, saya mau makan. Pagi-pagi pas sudah saya sudah lelah, seharian saya berdoa sama Tuhan. Dan dia sembuh. Istri saya bilang apa? Bah, udah sembuh. 2 minggu berikutnya anak pertama saya sakit. Ya, jam pas kayaknya dia salah makan. Ya, tiba-tiba jam 12 siang dia salah makan begitu, tiba-tiba kamar mandi demam. Tahu saudara, bayangkan apa yang istri saya tanya sama saya? Ini mau didoakan atau mau dibawa di dokter? Dia bilang begitu. Coba, kalau enggak ada Tuhan di sini, enggak ada Kristus di sini, enggak ada kasih di sini, enggak ada sedang saya mengajarkan kasih kepada dia.
Mungkin bukan hanya maigeri, uppercut atau hook. Mungkin babak belur itu saya bikin. Boom, bam, boom, berat jadi ayam geprek. Tapi saya bilang, lalu saya ajarkan sama dia. Saya bukan bilang dokter tidak bagus, bukan. Tapi kau lihat time. Tapi puji Tuhan melalui pengalaman-pengalaman kebetulan karena saya berbeda dengan istri saya. Istri saya itu orang eksakta, orang matematika. Ya, jadi semua dia logika. Tapi sekarang, selama dia bersama dengan saya ajarkan tentang kasih. Dan saya bukan sedang memuji diri saya, tidak pernah saya pukul istri saya. Benar? Paling saya kalau mengamuk, itu meja yang saya pukul. Wah, begitu. Makanya jangan dipikir umpamanya tidak ada pertengkaran di tengah-tengah keluarga ya. Oh, banyak. Ya, itu meja yang saya apa. Biasanya kalau enggak piring apa semua. Daripada bonyok itu mukanya saya bikin. Jadi tidak pernah saya pukul dia. Tidak pernah. Karena saya tahu tangan saya ini diberkati. Untuk memberkati orang. Bukan untuk pukul istri. Kaki saya ini diciptakan Tuhan untuk memberkati. Untuk berjalan memberitakan Injil. Bukan untuk tendang istri saya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Istri-istri juga begitu dong. Iya toh? Tolong suaminya. Saya teringat. Ada dosen saya. Profesor Lince. Ya, dia sudah profesor. Suaminya apa? Suaminya hanya tamat SMA. Ya, suaminya hanya tamat SMA, kerja di stafnya tentara. Tapi setiap pagi, profesor ini dia cerita waktu itu mengajar tentang ilmu komunikasi. Dia bilang, setiap pagi dia bikin kopi suaminya. Dia tanya. Dan kalau dia meminta, dia antar ke kampus, dia minta tolong sama suaminya. Bukan dia bilang, kau tamat SMA, kau ini profesor ini ya. Antar ini profesor, gajimu berapa? Semua di rumah ini saya yang biayai. Tunjangan saya, semua ini. Dia bilang, Pak, bisa nggak antar saya ke kampus? Atau Papa capek? Atau kita panggilkan tukang pijit dulu Pak? Dia bilang begitu. Enggak langsung merintah. Ya kan? Survei membuktikan salah satu, yang membuat tingkat perceraian di Eropa, bahkan di seluruh dunia ini, ada 2 katanya. Yang pertama, ketika penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami, ini rentan bercerai. Yang kedua, ketika tingkat pendidikan istri lebih tinggi daripada pendidikan suami, ini rentan bercerai. Tapi saya percaya di GBI Kima ini orang-orang bertobat. Amin. Gak ada yang seperti itu di sini. Ya, biar istrinya lebih hebat daripada suami tetap hormat. Kita harus memberitakan kasih. Amin. Ajarkan kasih. Di gereja ini ajarkan kasih. Di pelayanan kita ajarkan kasih. Ya. Saya mau cerita buat Bapak Ibu sudah pernah berapa kali juga saya ceritakan di sini. Ternyata teman-teman kita yang di seberang sana, suku Kedar Mebayat itu, mereka itu didoktrin untuk membenci kita loh. Apalagi orang-orang yang sederhana, orang-orang kampung itu. Saya tahunya dari suku Riti di kampus. Orang Jenek Ponto lagi. Ya. Dia bilang sama saya, Pak, karena setiap saat saya sapa dia. Halo Pak, saya nggak usah saya sebutkan namanya lah. Halo Pak, selamat pagi. Udah makan belum? Oh belum Pak. Mau saya belikan makanan? Tak bisa Pak. Dia bilang kan. Biasalah kalau apa kan, pura-pura malu. Apa yang saya beli? Sembarang Pak. Dia bilang. Akhirnya kalau dia bilang sembarang, saya bawalah dia nasi kecap. Nasi sama kecap saya kasih. Ih Pak, apa sih ini? Dia bilang. Kan kau bilang sembarang toh? Saya bilang, sembarang saja nasi sama kecap. Sebenarnya saya bercanda, ada ji ayamnya. Jadi artinya, jangan kata-kata sembarang sama saya bilang. Saya nggak ngerti itu. Memang itu, merendahkan itu ya, saya bilang. Tapi kau terus terang saya bilang. Artinya karena saya baik, saya mau tidur sama dia. Bayangkan saja, di tempat dia cuci piring itu kadang-kadang saya datang. Saya bilang, kadang kalau tidak ada dia, saya bikin kopi sendiri. Enggak, saya perintah dia. Baru dia bilang sama saya. Ternyata orang Kristen itu baik ya. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, mulai dari kecil Pak saya diajarkan bahwa Yahudi sama Kristen musuh kita. Dan mereka itu sangat jahat. Waduh, saya bilang, mulai dari saat itu saya pikir, salah satu jurus kita untuk melayani orang lain kasih. Amin. Beritakan kasih Kristus. Iya kan? Tapi kasihnya harus yang positif. Wah karena ini kasih. Maka saya akan berbagi kasih. Pacarmu kau kasih sama orang lain. Oh enggak boleh. Iya kan? Oh karena ini mengasihi. Maka istri saya, ayo kita berbagi kasih. Ini istri saya samamu. Enggak. Kalau itu enggak ya. Enggak boleh begitu berbagi kasih. Enggak boleh begitu.
kasih. Ya, pancarkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Itu yang diamanatkan Tuhan bagi kita. Ya, kita harus mengajarkan tentang kasih kepada orang lain. Next. Apa jaminan yang diberikan bagi kita melakukan amanat agung? Yesus bertanggung jawab dalam setiap misi amanat agung karena dia memiliki otoritas. Ayat 18 berkata demikian. Tadi yang kita baca itu, ya, dalam pembacaan firman Tuhan kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi saudara dan saya jangan takut. Kata kuasa di sana bukan dinamos atau dunamo, bukan. Tapi kuasa di sana diterjemahkan exousia. Exousia itu otoritas. Jadi saudara dan saya jangan takut. Ya, seperti Paulus katakan, Paulus menyiram, Apolos menanam, Tuhan yang menumbuhkan. Jangan takut, dia punya otoritas. Beritakan saja, pergi saja. Buat orang bertobat, ajar saja. Urusan dia bertobat, urusan dia percaya Yesus, itu urusan Tuhan. Dia punya otoritas. Dia bisa guncang hatinya. Coba lihat. Banyak orang gak dengar khotbah, gak dengar apa. Hanya baca sedikit Alkitab, dia bisa bertobat. Iya, itulah kuasa Tuhan. Saya pernah baca sebuah buku, sebuah artikel, ada seorang Jepang, orang kaya, jahat. Bukan hanya sekedar kalau di luar negeri katanya jahat, bukan jahat-jahat tawuran, bukan. Jahat betul. Narkoba, miras, semua dia kerjakan. Pergaulan bebas. Tapi hanya karena satu ayat. Waktu itu dia suka ngelinting ganja. Ngelinting ganja, jadi habis papernya. Kalau ada yang pernah pakai ganja di sini, coba angkat tangan. Enggak ada. Jadi ada papernya itu. Untuk bikin tembakau ganjanya. Akhirnya papernya itu habis. Ada dia dapatlah Alkitab dari Yayasan Gideon. Tahu Gideon ya? Yang Alkitab yang biru-biru itu duduk dibagi itu ke seluruh dunia. Dia sobek satu-satu itu setiap dia menghisap ganja. Satu saat dia sobeklah Yohanes 3 ayat 16. Dia pikir dia sudah capek. Kali-kali baca. Dia bacalah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena hanya satu kata anaknya yang tunggal. Kebetulan di Jepang itu anak laki-laki sangat didambakan. Tunggal lagi, dikorbankan lagi. Who is this? Dia bilang, siapa ini? Karena rasa penasaran itu sehingga dia cari pendeta. Dia cari pastor yang bisa menerangkan tentang itu. Sehingga sampai sekarang dia salah satunya sponsor penginjilan di Jepang. Luar biasa. Siapa yang bikin itu? Siapa? Yesus. Karena dia yang punya otoritas. Artinya saya dan saudara gak perlu takut. Iya toh? Gak usah takut. Beritakan. Kasih tahu sama orang. Oh dia punya. Yang kedua, Yesus menyertai kita. Dia ada dalam setiap misi amanat agung yang dia bawa. Dalam bahasa Yunani dikatakan idu ego met humon emi pasastas hemeras heostes sunelias tu ainios. Dia katakan begini dalam saya letterletkan. Ketahuilah aku ada untuk kamu di dalam setiap hari-harimu sampai habis usiamu. Patas hemeras, aku ada untuk kamu di dalam setiap hari-harimu. Dalam setiap hari-harimu. Dia tidak sedang berbicara kepada dunia ini. Dia sedang berbicara kepada Anda. Sampai habis usiamu. Sampai habis tenagamu. Dia ada untuk kamu. Ya, kita harus tahu itu. Jangan kita takut. Ya, beritakan saja. Sesuai dengan profesi kita dimanapun berada. Yang satu bisa kau injili. Injili satu. Yang kapanpun. Yang berapapun. Karena ini perintah Tuhan. Amanat Tuhan. Kita harus menjadikan orang menjadi murid. Halo. Kita harus menjadikan orang menjadi murid. Bagaimana caranya kita pergi? Kita buat dia bertobat. Kita ajar dia. Ada jaminan. Jaminannya Tuhan punya otoritas. Dia menjamin. Yang kedua, dia menyertai kita. Ayat terakhir menjadi sesuatu hal yang perlu kita ingat. Ini dari dulu sering mau saya bilang di tempat ini. Yehezkiel pasal 16 ayat
Pasal 3 ayat 16 sampai 21. Kita akan saling bergantian, biar kita ngerti. Ya, saling bergantian baca firman Tuhan ini ayat 16 saya, Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 17 dan selanjutnya. Yehezkiel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Jikalau orang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Biasa. Inilah Bapak Ibu yang menggerakkan saya ketika saya dengarkan firman Tuhan. Saya percaya hari ini tidak ada satupun yang tidak dengarkan saya bicara tentang firman Tuhan. Ada amanat Tuhan agar kita menjadikan orang, semua bangsa menjadi murid Kristus. Maka kita harus pergi. Maka kita harus buat dia bertobat dan mengajarkan kebenaran. Ingat firman Tuhan katakan, kalau Anda tidak ada satupun yang tidak dengarkan saya hari ini. Bahkan mungkin nanti yang akan di YouTube mendengarkan saya. Anda sudah dengarkan hari ini firman Tuhan. Kata firman Tuhan, sampaikan itu kepada orang jahat. Sampaikan itu kepada orang yang belum bertobat. Kalau saudara tidak sampaikan, ingat. Pastinya ada teman-teman kita, ada saudara kita yang belum mengenal Kristus toh. Sampaikan. Kalau engkau tidak sampaikan itu kepada dia, besok dia mati. Ingat kata firman Tuhan, aku akan menuntut pertanggungjawaban kepadamu. Bahkan kalau saudara tahu ada orang benar, dia berbuat dosa, ingatkan. Jangan takut. Sebab kalau engkau tidak ingatkan dia, besok Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepadamu. Saudara-saudara yang kasih, itulah yang membuat saya menggerakkan saya. Tidak peduli saya bagaimanapun. Mau saya dibenci orang lain, mau orang tidak suka dengan saya. Karena ini ada tanggung jawab. Yang penting saya sudah beritakan. Artinya saya sudah melepaskan nyawa saya. Jangan sampai Tuhan nanti tanya saya, hai Febri, kemarin sudah kau tahu dia bersalah, kenapa kau enggak telepon? Kenapa kau enggak ingatkan? Sampai sekarang saya selalu saya ingatkan, selalu saya telepon. Saya bilang jangan sampai mati dulu. Dia bilang pernah begini sama saya, pernah enggak kau tahu yang di sebelahnya Tuhan Yesus, waktu mati-matinya langsung dibikin Tuhan ke Firdaus. Saya bilang, dia kan enggak pernah dengar kebenaran. Saya bilang, kalau mungkin begitu nanti saya bilang. Pas mati-matinya, memang tahu kapan mati, saya bilang. Kalau tahu mati kapan, bagus seperti yang di sebelah, enggak tahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Alkitab tidak mencatat. Selalu orang berdosa itu seperti itu. Orang yang tidak mau berubah itu selalu alasannya seperti itu. Ada yang di sebelah Tuhan Yesus. Pas diselipkan, langsung selamat. Kalau kau tahu mati. Tapi kalau kau enggak tahu kapan mati, saya ingatkan. Stop sketermu, stop bertobat, datang kepada Tuhan, saya bilang. Saya enggak peduli. Saya bilang juga sama mahasiswa begitu. Apalagi kau yang nama Yohanes, yang nama Markus, yang namamu Maria, yang namamu Marta. Malu saya kalau kau DO, saya bilang begitu. Malu sama namamu. Masa murid Tuhan Yesus di DO, saya bilang. Saya bilang, mending mulai hari ini kau keluar dari kampus ini, saya bilang. Bikin malu kau saja, saya bilang. Kalau saya mengajar begitu, saya bilang, bikin malu kau. Saya bilang. Kalau kau hanya cari kekayaan, pergi kau saja ke Toraja, jual tedong kau di sana. Saya bilang, bisa kau kaya. Cet saya itu tedong bonga, cet, saya bilang.
Atau bagaimana caramu, atau kau bisnis, mau jadi kaya gampang Bapak Ibu, bisnis bisa. Tapi kau dituntut kuliah di sini untuk merubah image-mu, merubah cara pandangmu, saya bilang. Jadi kau betul-betul di sini, saya selalu bilang, nggak ada yang diminta orang tuamu selain dia akan gantungkan ijazahmu di depan rumahmu. Tidak ada. Mau kau bilang bantu orang tua, bullshit, omong kosong kau, saya bilang begitu. Menyusahkan orang tuamu kau, saya bilang. Tapi dia inginkan air matanya akan mengalir ketika dia dengarkan anaknya sarjana. Dia gantunglah fotonya di depan. Iya, karena saya punya pengalaman seperti itu. Foto saya besar sekali, ukuran berapa nggak tahu, di rumah saya. Di rumah mama saya. Iya, jadi kalau mau masuk di rumah mama saya, pertama sekali buka pintu maka akan ada foto saya di situ. Duluan, besarnya minta ampun. Sebesar lemari. Saya turunkan waktu itu. Ini apa ini? Datang mama saya, nangis dia. Dia bilang mama saya, kenapa kau turunkan itu? Dia bilang, besar kali mak. Dia bilang, itulah kebanggaanku. Dia bilang, itulah kebanggaanku. Enggak ku minta dari kau uang. Enggak ku minta apa-apa. Itu kebanggaanku. Ketika saya lihat ada anak saya sarjana. Wah, saya bilang, dalam hati iya mak. Tapi enggak usah lah sebesar itu. Saya bilang, bikinlah. Tapi ini udah terlalu besar. Sebesar lemari saya bilang. Foto prajabatan saya dia bikin gitu besar-besar. Wah, itu kebanggaan. Saya bilang, iya itu kebanggaannya. Makanya mulai hari ini, tekadkan dalam hatimu, kau harus wisuda. Kau harus wisuda. Banyak tantangan, iya. Banyak apa? Iya, betul. Belum lagi kau menghadapi ada yang dosen jungkir balik, dosen apa, macam-macam saya bilang. Iya kan? Ada dosen yang gak bisa dijumpai di rumahnya, ada dosen yang gak bisa disenyumin. Iya kan? Ada dosen yang gak bisa dilihat, maksudnya mau diapain? Macam-macam. Itulah resikomu, saya bilang. Tapi harus kau perjuangkan. Saya beritakan itu. Saya bilang. Ada mahasiswa kalau merokok, saya bilang, yang hal sederhana saja kau tidak bisa menguasai dirimu. Saya bilang, rokok sih enggak terlalu apa. Banyak lagi. Tapi hal yang satu ini pun kau enggak bisa kuasai. Saya bilang, masih banyak lagi. Begadang juga. Ya, begadang, tidak menjaga kesehatan. Sudah tahu asam urat, dia makan juga durian. Ini juga kesalahan ini. Iya kan? Sudah tahu asam urat, makan jeroan lagi banyak-banyak. Ini juga mencobai Tuhan ini. Iya kan? Iya, banyak lagi. Tapi yang satu ini juga. Nggak bisa. Saya bilang. Ada yang minum, saya bilang, kau minum apa? Minum balok. Sehat balok kalau segelas, 2 gelas. Tapi kalau 1 jerigen atau 1 truk, saya bilang, air putih itu pun kau minum 1 jerigen, mampus kau, saya bilang begitu. Saya tidak peduli. Saya beritakan itu, saya sampaikan. Yang cewek-cewek saya bilang juga begitu. Pas saya kuliah saya bilang, kau yang cewek-cewek yang ada di sini, perempuan-perempuan yang ada di sini, tahu istilah ada ayam kampus dan segala macam. Saya tahu itu banyak mahasiswa menjual dirinya. Bahkan ada yang menjual dirinya sama dosennya. Karena apa? Karena bodoh, saya bilang begitu. Karena bodoh. Biasanya ada itu waktu bimbingan skripsi, bimbingan tugas akhir, bimbingan tidak dapat, akhirnya bimbingan di hotel. Mati kok, saya bilang. Makanya kau harus pintar. Saya bilang, jangan kau hanya bersolek-solek saja. Saya bilang begini, kalau kau hanya karena cantik, saya bilang itu di Emtos banyak orang cantik. Terkapar di jalan itu saya bilang. Terhambur di jalan, iya kan? Coba kalian lihat, banyak SPG di situ kan? Nah, rokok, Pak, rokok. Bahkan cantik itu kan? Luar biasa, kalau hanya poles-poles, bukan saya bilang kau nggak perlu cantik, pedikur, medikur, dicukur, bagus. Nggak apa-apa. Iya, tapi jangan itu prioritasmu. Kalau ada mahasiswa, kalau saya kuliah begitu tiap hari, rambutnya saya bikin, langsung potong-potong rambutmu itu, saya bilang. Rambutmu aja kau urusi, saya bilang. Ada lagi yang sambil kita mengajar juga, ada yang sambil senyum-senyum. Saya kira karena bagusnya saya mengajar, ternyata dia nonton Korea, aduh. Kalau saya nggak beritakan itu kebenaran sama dia, nggak peduli saya. Ada kadang-kadang mahasiswa itu sudah selesai kuliahnya dengan saya, nggak pernah saya ditatapnya. Nggak peduli saya. Nggak pernah, kalau saya dilihat dihindari saya. Ya, makanya saya selalu lihat kalau mahasiswa Papua ini biar saya di ujung sana dikejar. Lupa, dia bilang dikejar. Itu bedanya memang mentalnya orang Papua itu memang beda. Ya, bukan Papua kalian ya, jangan bangga kali kalian ya. Dulu ada sebelum kalian. Ada sebelum kalian apremasi. Ada namanya itu di teknik mesin. Masih jauh saya dia kejar. Makanya kadang-kadang kalau saya saya hindari. Dikejaran saya. Masih jauh saya sudah dikejar. Jadi
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan menuntut pertanggungjawaban bagi kita. Inilah firman Tuhan yang sering menggugah hati saya. Kadang-kadang saya pikir, Tuhan saya nggak bisa, saya nggak. Tapi ini, nanti dia mati Febri. Mati dia nanti saya tanggung jawab kau. Itu sebabnya saya beritakan. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita ingatlah amanat Yesus. Menjadikan orang menjadi murid. Banyak wadahnya. Datang di Komsel. Ajak tetanggamu, sampaikan saja, enggak apa-apa. Ajak di grup-grup, ajak. Share juga ibadah kita. Ada timeline-nya begitu ya. Share di grup keluargamu di mana, yang mana saja. Mungkin ada yang baca nanti itu. Mungkin ada ibadah di GBI Kima, ada ibadah pagi dan sore. Tuhan akan menjamah itu. Yang penting saudara gerakan. Saya percaya Tuhan terus akan memberkati kita dan menolong kita. Saya undang pemain musik. Dan semua